Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu. Bunga, hadir. Mbak Nalisa, hadir. Mbak Reva, hadir. Mbak Salsa, hadir. Mbak Muti, hadir. Mbak Salwa, hadir. Mbak Nada, hadir. Oke, hadir semua ya hari ini, berarti minggir. Gimana nih, masih pada semangat? Semangat! Semangat dong, kan hari ini kita akan belajar yang seru. Apa itu? Mari mengenal teks rekor. Sebelum memulai pelajaran yang lebih dalam mengenal teks rekor, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Harapannya siswa mampu memahami, mengolah, serta menginterpretasikan informasi yang terdapat di dalam teks rekor. Serta harapannya siswa mampu membedakan atau menganalisis fakta, opini, serta asumsi dalam teks rekor. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah berlibur ke suatu tempat? Pernah. Mana coba? Ketika kalian berlibur ke suatu tempat, apakah kalian melihat suatu peristiwa yang sampai sekarang kalian masih ingat? Kenangan. Kenangan Ibu. Kenangan apa, Mas? Itu film mana ya kalau kenangan? Aduh. Dan makan mie ayam bareng. Ketika kalian menjumpai peristiwa tersebut, apakah kalian mempunyai keinginan menceritakan kepada teman atau orang tersayang? Selamat Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Berarti kalian udah memahami ya, itu sebagian dari teks rekor. Kita akan mengenal lebih lanjut apa itu teks rekor. Apakah di sini ada yang belum pernah dengar apa itu teks rekor? Belum. Coba Mbak Andini, tolong dipasangkan. Teks rekor adalah salah satu jenis teks yang memuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis dan ditujukan untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembaca. Baik, terima kasih Mbak Andini. Baik Bu. Nah, jadi teks rekor itu dalam artian itu suatu teks yang menjelaskan suatu peristiwa yang lampau yang pernah kalian alami, entah itu masa lalu atau peristiwa kegiatan, kejadian, ataupun pengalaman yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Kita lanjut, ada jenis-jenis teks rekor. Ada berapa jenis-jenisnya? 3. Yang pertama, Teks rekor pribadi. yang kedua, Teks rekor faktual. yang ketiga, Teks rekor imajinatif. nah, yang pertama ada teks rekor pribadi, yaitu teks yang berisi pengalaman atau pandangan pribadi penulis mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Berarti peristiwa yang dialami dari diri kita sendiri ya, pribadi. Itu yang dinamakan teks rekor pribadi. Contohnya, saya merasa sangat terkesan ketika pertama kali melihat pemandangan matahari terbenam di pantai itu. Suasananya begitu damai dan menenangkan. Kita lanjut, teks rekor faktual, yaitu teks yang menyusun kembali atau menggambarkan sebuah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada intinya teks rekor faktual itu teks yang berisi tentang hal yang kenyataan faktual. Contohnya, pada tanggal 10 Oktober 2024 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,5 skala Richter.
yang mengguncang wilayah Jawa Timur. Tidak ada opsi kedua, tetapi beberapa bangunan Nusantara. Oke, di sini teks rekon yang ketiga ada teks rekon imajinatif, yaitu teks yang menyusun kembali peristiwa atau kejadian dengan penambahan unsur kreativitas dan imajinasi meskipun masih bisa didasarkan pada kenyataan. Teks ini lebih banyak mengandalkan imajinasi dan interpretasi dari penulis. Berarti intinya teks rekon imajinatif itu teks yang berisi tentang imajinasi dari diri kita. Contohnya, di dunia paralel yang jauh, di sebuah kota yang terbuat dari kaca, terdapat seorang pahlawan yang memiliki kemampuan menjadikan angin dan petir. Kita kan tidak ada di dunia nyata kan? Ya, itu termasuk dalam teks rekon imajinatif. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada struktur teks rekon. Ada berapa? 3. Yang pertama, orientasi. Betul. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan cerita yang membuat informasi mengenai tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Yang kedua ada urutan peristiwa, yaitu rekaman peristiwa yang diceritakan secara berurutan atau kronologis. Yang ketiga ada reorientasi, yaitu menutup cerita yang berisi rangkuman, komentar pribadi, atau pesan dari penulis. Nah, sekarang lanjut. Memahami apa itu fakta, opini, dan asumsi dalam teks rekon. Apa sih itu fakta? Ada yang tahu? Fakta itu kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Betul, Mbak Nini. Kalau opini? Dapat. Nah, betul, Mas Afif. Kalau asumsi? Juga. Betul, semuanya udah benar ya. Jadi fakta itu sebuah kenyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui data atau bukti yang objektif. Yang kedua ada opini, adalah pendapat atau penilaian subjektif seseorang terhadap suatu hal. Yang ketiga ada asumsi, yaitu dugaan atau perkiraan. Nah, lanjut. Nah, di sini gua ada contoh teks rekon yang berjudul kunjungan ke perpustakaan sekolah. Nah, jadi bagian orientasi itu ada pada hari Senin saya dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari buku pelajaran. Terus di bagian peristiwa ada kami tiba pukul 9 pagi dan langsung menuju rak buku. Saya menemukan buku bahasa Indonesia yang saya butuhkan. Perpustakaan terlihat sangat rapi dan nyaman. Petugas perpustakaan membantu kami dengan ramah. Mungkin perpustakaan ini sering dirawat dengan baik. Di bagian reorientasi ada kunjungan tersebut sangat bermanfaat bagi saya. Nah, di sini ada contoh analisis dari fakta, opini, serta asumsi. Di bagian fakta ada kami tiba pukul 9 pagi dan di kalimat saya menemukan buku bahasa Indonesia. Itu kan berarti dari sebuah kenyataan yang dialami oleh si saya kan? Ya. Nah, di bagian opini tadi apa? Pendapat. Menurut cerita di sini pendapatnya tuh perpustakaan terlihat sangat rapi dan nyaman, serta pada kalimat petugas perpustakaan membantu kami dengan ramah. Di bagian asumsi tadi apa? Dugaan, betul. Dugaan biasanya diawali dengan kata mungkin, sepertinya, gitu. Mungkin perpustakaan ini sering dirawat dengan baik. Nah, dari cerita yang tadi Ibu sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan tadi jenis teks rekon apa dari cerita di depan? Rekon pribadi. Betul, Mbak Anjani, teks rekon pribadi. Terima kasih, Mbak Anjani. Nah, sekarang kita akan ke diskusi kelompok. Ibu akan meminta kalian untuk berhitung dari 1 sampai 4, dimulai dari Mbak Bunga. 1, 2, 3. Baik, sudah dapat kelompoknya masing-masing kan? Ya. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompok masing-masing. Baik, sudah kumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Di sini
peserta didik. Nanti kalian di sini disediakan sebuah teks rekon. Nanti kalian baca, kemudian temukan fakta, opini, serta asumsi yang terdapat di dalam teks rekon yang ada di lembar kerja. Sekarang Ibu bagikan ya untuk lembar kerjanya. Susah. Coba dianalisis lagi. Ini ditulis semua Bu. Iya. Disingkat nggak boleh. Iya Bu. Harus sesuai ini Bu. Sesuai teks. Nanti kalian tinggal tulis beberapa kalimat saja sampai titik atau apa, nggak usah ditulis semua juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dasarnya. Ini mana? Terima kasih Ibu. Iya. Udah semua? Sudah. Sekarang boleh kembali ke tempat. Nah, sekarang Ibu mau minta perwakilan dari satu kelompok maju mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kalian. Kelompok berapa dulu yang aku? Iya gitu Mas. Langsung diperkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 itu ada Sira, Rizka, Arum, Mutia, Bunga, Abian. Fakta, informasi yang benar terjadi. Judul kami adalah perjalanan ke negeri awan. Jenis teks rekon imajinatif. Fakta, pada suatu malam saya bermimpi melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Saya tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari awan putih. Saya melihat istana besar yang melayang di udara. Saya terbangun dari tidur dan menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Opini, pendapat atau pandangan seseorang. Pemandangan di negeri awan sangat indah dengan langit-langit berwarna-warni. Mereka menyambut saya dengan ramah. Saya merasa sangat senang dan takjub selama berada di sana. Pengalaman tersebut terasa sangat nyata dan sulit dilupakan. Asumsi, dugaan atau perkiraan seseorang. Sepertinya tempat itu adalah pusat pemerintahan negeri awan. Bisa juga dipahami secara tersirat. Tokoh menganggap tempat itu penting hanya berdasarkan pengamatan sekilas. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Sekarang kelompok 3. Maju. Saya dulu ya Bu. Saya terima juga nama anggota Labib. Istrinya Yuna, juga Saskia Nasura, Reparasi. Nah untuk judulnya itu petualangan di kota bawah laut. Dan langsung saja saya bacakan fakta atau informasi yang benar-benar terjadi. Itu satu, saya bermimpi menjelajahi sebuah kota yang berada jauh di dasar laut. Yang kedua, saya tiba di sebuah kota yang dipenuhi bangunan dari kaca berwarna-warni. Yang ketiga, saya melihat berbagai jenis ikan berenang di sekitar kota. Jawaban kedua untuk opini, kedua opini yaitu pendapat atau pandangan seseorang. Yang pertama
Pertama, pemandangan di kota bawah laut itu sangat menakjubkan. Yang kedua, mereka menyambut saya dengan ramah. Yang ketiga, pengalaman tersebut terasa sangat nyata. Yang selanjutnya itu ada asumsi atau dugaan atau perkiraan seseorang. Yang pertama, sepertinya istana tersebut adalah tempat tinggal pemimpin kota bawah laut. Yang kedua, dugaan bahwa ikan-ikan besar menjaga istana juga menunjukkan kemungkinan, bukan kepastian. Ada yang terakhir kelompok dua. Saya berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Oim, Karlita, saya Salsa, Naswa, dan Rahma. Yang pertama adalah fakta. Pada tanggal 17 Agustus, sekolah mengadakan. Yang kedua ada kegiatan diawali dengan upacara bendera. Yang ketiga, upacara dimulai pukul 07.00 pagi di lapangan sekolah. Yang keempat ada seluruh siswa dan guru mengikuti upacara. Yang terakhir ada diadakan berbagai perlombaan seperti balap karung dan tari tambang. Yang kedua ada opini. Yang pertama adalah suasana sekolah menjadi meriah dan penuh semangat. Yang ketiga ada kegiatan tersebut terasa sangat seru dan menyenangkan. Dan yang terakhir memberikan pengalaman yang mengesankan. Asumsi, yaitu barangkali kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar siswa, termasuk asumsi karena hanya berupa dugaan tentang tujuan kegiatan tidak dijelaskan secara pasti oleh penyelenggara. Terima kasih. Nah, sekarang sudah pakai presentasi semua ya. Ibu mau tanya, tadi kelompok 1 dapat teks record apa? Jenis apa? Kelompok 1 mana? Tadi jenis teks record apa? Imajinatif. Iya, betul. Kelompok 2 dapat Kelompok apa? 2 teks record pribadi. Iya. Kelompok 3? Imajinatif. Kelompok 4? Bantuan tubuh. Nah, kalian sudah pada paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Sekarang untuk kembali kerjanya bisa dikumpulkan ke depan. Jadi pada pelajaran pada hari ini, apa yang kalian bahas? Jenis-jenis. Betul. Coba Mbak Salsa. Apa itu tes rekon? Teks yang berisi tentang pengalaman pribadi kejadian yang pernah kita alami. Terima kasih Mbak Salsa. Assalamualaikum. Coba Mas Faris, jenis-jenis tes rekon apa saja? Ada rekor imajinatif dan rekor pribadi. Selanjutnya ada sama tadi. Terima kasih sekali. Yang ketiga coba Mbak Naswa. Struktur tes rekon. Ada orientasi, urutan peristiwa, yang terakhir reorientasi. Reorientasi. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Naswa. Baik. Untuk pembelajaran kali ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Terima kasih untuk kehadiran kalian pada hari ini. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Selebihnya